Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Kepala jiwa suci berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan keras, "Selanjutnya, divisi senjata melawan divisi berjasa." Setelah itu, 10 murid divisi senjata yang dipimpin oleh Tang Wenzhou, mereka menaiki arena jiwa suci nomor 3. Di kursi paviliun, kepala divisi senjata gerbang abadi yang baru, yaitu Zhou Yang, dia berdiri dan menatap Tang Wenzhou, lalu berkata dengan suara yang keras, "Wenzhou, jawab pertanyaan dari guru dengan jujur. Seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Fang Qinghan?" Tang Wenzhou berkata dengan sedih, "Hanya 30%. Zhou Yang mengerutkan kening dan berkata, "Kepala ini mengumumkan bahwa divisi senjata mengaku kalah." Ketika Tang Wenzhou ingin mengatakan sesuatu, Zhou Yang berkata, "Wenzhou, jangan banyak bicara. Cepat kembalilah." Tang Wenzhou membawa 9 murid lainnya untuk pergi dari arena jiwa suci nomor 3. Kepala jiwa suci mengumumkan, karena divisi senjata mengaku kalah, selanjutnya adalah divisi 5 jiwa melawan divisi berjasa. Mendengarkan hal itu, 10 murid divisi 5 jiwa yang dipimpin oleh Zhou Lun bergegas ke arena jiwa suci nomor 3 bersama-sama. Zhou Lun menatap 9 murid divisi 5 jiwa lainnya, lalu dia berkata, "Serahkan saja Fang Qinghan padaku. Aku akan menghabisinya." Mendengarkan kata-kata Zhou Lun, pada saat ini, di arena jiwa suci nomor 1, Huang Fuyu memandang Zhou Lun dan berkata, "Apa? Seorang pria besar ingin menghabisi saudara perempuanku? Junior Fang Qinghan, kamu mundurlah, dan biarkan aku yang menggantikan dirimu." Wajah Fang Qinghan memerah, lalu dia berkata, "Baiklah." Fang Qinghan melintas dan muncul di arena jiwa suci nomor 1. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Huang Fuyu. Pada saat ini, Zhou Lun yang telah melompat ke arena jiwa suci nomor 2. Dia menunjuk Huang Fuyu dan berkata dengan marah, "Kamu setengah laki-laki dan perempuan. Aku akan menghabisimu." Dan Te Xuanzong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Huang Fuyu tiba-tiba melihat ke belakang. Di mata semua orang yang terkejut, sepasang sayap putih tiba-tiba terbentang dari punggungnya. Dan saat berikutnya, dia sudah melintas melewati Zhou Lun. Kemudian, sayap Huang Fuyu menghilang. Dia berdiri menghadap Zhou Lun, dan terlihat ada darah yang menetes dari kipas lipat di tangannya. Para murid divisi 5 jiwa berkata, "Apa? Senior Zhou Lun sudah mati." Senior Zhou Lun adalah murid peringkat pertama di divisi 5 jiwa gerbang abadi. Bagaimana dia bisa mati hanya dengan satu gerakan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan semua ini. Sementara para murid perempuan divisi berjasa berkata, "Senior Huang Fu sangat tampan. Dia juga menghabisi Zhou Lun dengan sangat mudah. Aku mencintai senior Huang Fuyu sampai mati. Aku juga. Senior Huang Fuyu adalah pria tertampan di gerbang abadi ini." Pada saat ini, dan Te Xuanzong sangat gembira. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik latihan yang diberikan oleh Tan Yun bisa membuat putrinya memiliki sayap yang besar. Selain itu, membuat putrinya bisa menghabisi Zhou Lun hanya dengan sebuah kecepatan. Tubuh kepala 5 jiwa gemetar dan berkata dengan keras, "Divisi 5 jiwa menyerah." Pada saat ini, tidak ada yang berani memandang rendah divisi berjasa. Setelah itu, kepala jiwa suci berdiri dan berkata, "Selanjutnya, divisi jiwa kuno akan melawan divisi berjasa." Segera, 10 murid divisi jiwa kuno yang dipimpin oleh Kong Cheng berjalan ke arena jiwa suci nomor 3. Para murid dari divisi jiwa kuno
Mereka memandang Kong Cheng dan berkata dengan penuh semangat, "Senior Kong pasti akan mengalahkan mereka semua. Peringkat pertama dalam daftar abadi tahun ini pasti akan ditempati oleh Senior Kong." Ya, itu benar. Senior Kong adalah satu-satunya murid divisi jiwa kuno gerbang abadi yang telah menguasai teknik kitab makam kuno sampai ke tingkat ke-12. Teknik makam kuno tingkat ke-12 sangat sulit dicapai. Dikatakan bahwa seseorang harus melewati 12 kondisi mendekati kematian untuk mencapai tingkat ke-12. Aku tidak percaya bahwa teknik latihan milik divisi berjasa akan lebih kuat daripada teknik latihan milik divisi jiwa kuno kita. Di atas paviliun, wajah Dante langsung berubah drastis. Sebagai kepala sekte, dia sangat jelas tahu bahwa murid divisi jiwa kuno gerbang dalam dapat menduduki peringkat pertama dalam daftar naga jika murid itu menguasai kitab makam kuno tingkat ke-6. Namun, murid divisi jiwa kuno gerbang dalam hanya ada satu murid setiap 100 tahun yang bisa mencapai tingkat ke-6, dan itu sangat langka. Demikian pula, jika seorang murid divisi jiwa kuno gerbang abadi dapat menguasai kitab makam kuno ke tingkat ke-12, itu benar-benar sangat langka. Jika Kong Cheng memang mencapai tingkat ke-12, maka dia akan sangat mendominasi dan mendapatkan peringkat pertama daftar abadi. Karena 500 tahun yang lalu, seorang murid perempuan dari divisi jiwa kuno gerbang abadi, setelah dia menguasai kitab makam kuno tingkat ke-12, tidak ada murid yang berani melawan dirinya. Dan akhirnya, dia menjadi peringkat pertama dalam daftar abadi. Nama wanita itu adalah Sui Yuyu. Dia adalah gadis suci dari divisi jiwa kuno gerbang suci. BTW Mimin ingetin ya, gadis suci atau putra suci adalah gelar untuk murid yang menjadi calon kepala sekte yang baru. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, Dante langsung mendengar bahwa Kong Cheng telah menguasai kitab makam kuno tingkat ke-12. Itu membuat dia mengkhawatirkan Dante Sianer. Dante langsung berbicara pada Huang Fuyu melalui pikiran. "Sianer, Kong Cheng telah menguasai kitab makam kuno tingkat 12. Jika kamu bertemu dengannya, cepat mundurlah." Mendengarkan hal itu, Huang Fuyu melalui pikiran berkata, "Ayah, kamu harus percaya pada putrimu ini." Dante langsung mengerutkan kening. Dia ragu jika putrinya dapat mengalahkan Kong Cheng. Ketika Dante langsung terlihat ragu, semua murid kecuali murid divisi jiwa kuno, mereka menjadi terkejut ketika mendengar bahwa Kong Cheng telah menguasai kitab makam kuno tingkat 12. Karena 500 tahun yang lalu, Sui Yuyu adalah legenda di antara para murid gerbang abadi. Kepala jiwa kuno yang berada di atas paviliun tersenyum. Dia sangat yakin bahwa Kong Cheng akan sangat mendominasi di kompetisi kali ini. Peringkat pertama dalam daftar abadi kali ini akan diambil oleh murid divisi jiwa kuno. Di sisi lain, kepala 5 jiwa, kepala angin dan guntur, kepala senjata, kepala jimat, dan Tan Xinying, mereka juga percaya bahwa Kong Cheng akan mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi. Namun, yang mengejutkan kepala jiwa kuno adalah bahwa dia melihat Shen Shubing yang tampak sangat tenang. Hati kepala jiwa kuno menegang, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Karena Shen Shubing masih terlihat tenang, maka Tan Yun pasti akan menjadi musuh terkuat Kong Cheng. Tapi kepala jiwa suci, kepala jiwa binatang, dan kepala formasi, mengapa wajah mereka tidak tampak panik? Mungkinkah para murid mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi kali ini juga ada yang sama kuatnya dengan Kong Cheng? Kepala jiwa kuno benar-benar tidak bisa menebak hal itu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Kong Cheng. Kong Cheng menatap Huang Fuyu dengan jijik. Kemudian, dia menatap ke arah 9 murid divisi jiwa kuno lainnya
dan berkata, "Kalian tunggulah di sini, serahkan saja mereka padaku." Kesembilan murid itu berkata serempak, "Baik Senior Kong." Alasan mengapa 9 murid itu sangat menghormati Kong Cheng, karena mereka tahu bahwa begitu Kong Cheng mendapatkan peringkat pertama dalam daftar abadi, 90% kemungkinan Kong Cheng akan mendapatkan gelar Putra Suci dari divisi jiwa kuno. Kong Cheng melesat dan muncul di arena jiwa suci nomor 2. Kong Cheng memandang Huang Fuyu yang berjarak 300 kaki. Lalu dia berkata dengan dingin, "Aku hanya memiliki masalah dengan Tan-Yun. Aku hanya ingin menghabisi Tan-Yun. Aku tidak akan melawanmu. Kamu juga bukan lawan sepadan untukku. Cepat kembalilah dan biarkan Tan-Yun melawanku." Mendengarkan hal itu, kipas lipat Huang Fuyu melambai dan menghilang begitu saja dari tangan kanannya. Segera, pedang dengan atribut kuno dan cahaya muncul di tangan kanannya. Huang Fuyu jelas tahu kekuatan dari kitab makam kuno. Lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku menolak." Setelah mengatakan hal itu, sepasang sayap putih keluar dari punggung Huang Fuyu. Kong Cheng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu dia berkata, "Kalau begitu, akan aku habisi." Tiba-tiba, rambut Kong Cheng berterbangan, dan pada saat berikutnya, bayangan 10 jiwa janin terlihat. Aura kekuatan Kong Cheng meningkat, mendekati alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Selain memiliki atribut kuno tingkat tinggi, Kong Cheng juga memiliki atribut binatang tingkat tinggi. Melihat adegan ini, para murid dari divisi jiwa kuno berteriak, "Ini luar biasa! Senior Kong ternyata memiliki atribut atau jiwa janin binatang." Kong Cheng membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kuno muncul. Kemudian, dia menghilang dari pandangan semua orang. Detik berikutnya, cahaya pedang kuno sepanjang 100 kaki tiba-tiba muncul di atas kepala Huang Fuyu. Para murid perempuan dari divisi berjasa menjadi sangat panik. Huang Fuyu tiba-tiba muncul di langit. Dia menatap Kong Cheng seperti malaikat yang turun ke dunia. Kong Cheng sangat kaget. Dia menemukan bahwa kecepatan Huang Fuyu bahkan tidak lebih lambat dari kecepatannya. Huang Fuyu mencibir, "Aku akan menunjukkan kecepatanku yang sebenarnya." Tiba-tiba, sayap suci di punggung Huang Fuyu, untaian pola suci emas muncul. Huang Fuyu seperti bintang jatuh. Dia melesat menuju Kong Cheng dengan sangat cepat. Kong Cheng memegang pedang dan mengayunkannya ke arah Huang Fuyu. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang beratribut kuno melesat. Huang Fuyu menghilang untuk menghindari serangan Kong Cheng. Segera, Kong Cheng terus-menerus melesatkan cahaya pedang ke arah Huang Fuyu yang terus-menerus menghindar. Huang Fuyu menyayat leher Kong Cheng dengan sangat mudah. Kong Cheng merasakan kesakitan. Meskipun dia dapat menghindari serangan fatal Huang Fuyu, tetapi luka di bagian lehernya cukup parah. Kong Cheng berkata, "Kamu pria jadi-jadian, benar-benar bisa menyakitiku. Aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping." Kong Cheng benar-benar marah. Dia meraung dan menggunakan tingkat ke-11 dari kitab makam kuno. Tiba-tiba, kekuatan spiritual kuno yang kuat keluar dari tubuh Kong Cheng dan berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan yang ekstrim. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan spiritual kuno setinggi 300 kaki terbentuk di sekelilingnya. Kekuatan spiritual itu langsung menyelimuti seluruh arena jiwa suci nomor 2. Terutama langit di atas arena jiwa suci nomor 2. Terlihat retakan spasial yang begitu banyak. Tan-Yun dengan cepat berkata, "Saudara Huang Fu, hati-hati. Aura kekuatannya telah mencapai alam jiwa ilahi tingkat ketiga." Gimana teman-teman episode kali ini? Sungguh membanggakan bukan? Buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.